Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Hal Indonesia. Dika, ini kalau kita berbicara tentang dunia atau bidang hidrologi atau ilmu air, Indonesia juga rentan terhadap air. Entah itu kelebihan air seperti banjir atau juga di daerah timur sana yang memang banyak kekurangan air. Betul. Nanti akan kita bahas bersama Prof. Oke, Prof, ini kalau kita lihat hidrologi ilmu air, di Indonesia banyak sekali daerah-daerah yang kemudian menjadi hydrologically sensitive. Ya, nah daerah mana saja di Indonesia yang memang hydrologically sensitive dan bagaimana upayanya? Sebenarnya kalau di kita hampir seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia. Justru. Dari barat sampai ke timur. Ya. Iya. Nah, yang kita maksud dengan hydrologic sensitif kan kalau kita intervensi, misalnya tadi kita kembangkan istilahnya. Dikembangkan itu artinya kita konversi lahan awal alaminya menjadi lahan istilahnya juga menjadi lahan binaan. Ya. Maka secara hidrologi berubah dia. Berubah dia, ya. Nah, yang kalau perubahannya itu memberi dampak negatif, tentunya itu tidak kita inginkan. Dalam hal demikian biasanya kita coba protect, artinya kita coba konservasi daerah-daerah yang seperti itu. Nah, yang lebih spesifik kita katakan hydrological sensitive ini biasanya daerah-daerah seperti lahan-lahan gambut, ya, lahan-lahan gambut yang tebal itu, yang seringkali kita kan definisikan itu di lebih dari 3 meter, nah itu nggak boleh diganggu. Jadi memang tidak boleh diganggu dan tidak boleh karena kalau diganggu nanti dia, karena kalau seperti gambut itu dia itu mungkin 90% itu bahan organik, gitu. Jadi kalau sampai diganggu, rate terbakar habis dia, habis. Nah itu secara hidrologi akan drastik sekali merubah sistemnya keairannya. Ya. Tapi sebenarnya, Prof, kalau misalkan kita datang ke satu wilayah dengan mungkin kondisi air di sana memang sudah sangat memprihatinkan. Sebenarnya pemulihannya seperti apa sih? Apakah memang setiap daerah juga berbeda-beda? Setiap daerah bisa berbeda. Ya. Nah, yang sudah terganggu itu biasanya kalau sudah mengalami tadi konversi lahan dan sebagainya. Ya, seperti pada daerah pengembangan kota. Ya. Atau yang sekarang kita ini kan daerah urban, ya. Itu karena persiapan sampai pengembangannya tidak direncanakan dengan baik, terutama tadi dari dalam hal infrastruktur dasar, ya, infrastruktur dasar, maka kemudian yang perkembangan selanjutnya seringkali yang tidak terencana, seperti perkembangan daerah urban di Indonesia, sehingga yang muncul adalah dampak-dampak negatif lingkungan. Jadi pembangunan urban yang tidak terencana akhirnya jadi dampak lingkungan dan kualitas air yang terganggu ya. Dan ini sekarang sangat erat terlambat justru ya. Iya, terlambat. Nah, oke, dan karena, ini sekarang air ini sangat terganggu keadaannya dengan sampah. Nah, itu salah satu yang mengganggu air ya. Dan sebetulnya dari segi saintifiknya sendiri ya kita ikuti tadi dari pertemuan-pertemuan rutin kita ya, kita ketahui bahwa sampah itu merupakan pengguna air yang besar gitu, yang kita secara awam tidak menyadari. Ini menarik sekali ya, kita akan bahas setelah tayangan berikut ini. Ini juga tentang air dan sampah nih, Prof. Berikut tayangannya. Melihat kualitas air sungai di Jakarta saat ini dinilai telah memasuki zona merah atau sangat memprihatinkan. Hal itu lantaran semakin berkurangnya wilayah serapan air akibat pembangunan. Menurut penelitian pakar hidrologi Institut Pertanian Bogor IPB, rata-rata sampah yang dibuang oleh masyarakat ke sungai adalah 0,7 kg per orang per harinya. Bila penduduk Jakarta berjumlah 10 juta orang, maka total sampah yang berpotensi dibuang ke sungai seberat 7.000 ton per hari. Sementara itu, untuk membersihkan total sampah tersebut, diperlukan 2.000 meter kubik air bersih. Di mana hal ini menjadi hal sulit untuk dijalankan, sebab konsumsi air baku di Jakarta hanya sekitar 1.000 meter kubik. Maka dari itu, DKI Jakarta perlu mencari solusi untuk pengolahan limbah air yang hemat energi dan ramah lingkungan. Ya, salah satunya dengan constructed wetland, kolam atau rawa buatan yang ditawarkan oleh Profesor Hidayat Pawitan. Sebagai pakar hidrologi, Hidayat mengadopsi konsep constructed wetland dari Inggris, yakni dengan membuat kolam atau rawa buatan di tengah jalur sungai yang ditanami eceng gondok dan dimasukkan mikroorganisme, sehingga sampah nantinya akan terendap dan air bisa kembali ke sungai tanpa pencemaran.
Negara pertama yang berhasil mengembangkan konstruksi rawa buatan ini adalah Inggris, yang dipelopori oleh David dan Paul Cooper di tahun 1999. Berkat keberhasilannya ini, banyak negara, khususnya Eropa, sudah menerapkan sistem ini untuk menanggulangi pencemaran air sungai. Tidak hanya itu, metode ini dapat diaplikasikan di pengolahan limbah gedung bertingkat atau secara kolektif di perumahan warga. Oke, bagaimana kita melihat? Baru sadar ternyata memang sampah itu pengguna air ya. Bagaimana tidak, mereka bahkan berhubungan dengan air 24 jam dan terus mengganggu kondisinya. Nah, ini tadi sebenarnya Prof juga menggambarkan sebuah konsep rawa buatan. Apakah ini sudah? Sebetulnya konsep umumnya itu kita kenalkan sebagai konsep ekohidrologi. Oke. Dan ini sudah berjalan kah? Di mana? Sebenarnya kita di Indonesia ya, dikembangkan terutama di lembaga-lembaga penelitian seperti LIPI. Oke. Jadi di LIPI sendiri ada lembaga penelitian limnologi, di mana penelitinya cukup banyak dan banyak juga yang meneliti dalam aspek. Oke. Ini kalau kita lihat kondisi di Jakarta, apakah memang infrastrukturnya atau utility kotanya sudah memadai untuk itu, Prof? Sebetulnya waktu membangun awal tahun abad 17 barangkali ya, mungkin masih cukup memadai karena penduduknya juga belum terlalu banyak ya dan dia sudah membentuk kanal-kanal gitu kan. Tapi dengan perkembangan terutama setelah abad 20 ya 1900-an itu ketinggalan sekali. Dan praktis setelah kita merdeka tidak pernah dikembangkan secara memadai. Oke, ini Makanya kalau kita lihat sangat ketinggalan dari segi yang kita sebut dengan urban drainage systemnya. Jadi memang sangat ketinggalan sangat ya, ketinggalan. Prof, ya. Iya. Tapi kalau kita lihat kan Jakarta juga makin sempit. Sedangkan lahannya untuk membuat rawa buatan semacam ini kan juga perlu luas yang memadai. Apakah memungkinkan dibuat di Jakarta? Sebetulnya mengenai kebutuhan ini sih selalu dimungkinkan. Selalu dimungkinkan. Dan harus sepertinya iya. ya. Karena sebenarnya di Jakarta kalau kita lihat misalnya, termasuk tadi pagi saya jalan ke sini kan, banyak bangunan itu masih dalam tanda petik landed house. Atau landed houses tadi ya. Landed houses itu artinya rumah-rumah yang mengisi lahan gitu. Padahal kalau udah ukuran Jakarta mungkin rata-rata rumahnya sudah harus 5-6 tingkat rata-rata. Rata-rata ya? Iya, jadi 5-6 tingkat. Jadi sehingga orang itu sudah harus naik gitu. Oke, jadi kebutuhan akan ruang harusnya dibuat vertikal ya? Betul. Kalau di kota, ya, kalau daerah urban harus seperti itu. Kemanapun di daerah urban harus seperti itu. Makanya sekarang kita lihat kalau rusun misalnya, mungkin 20 tingkat sudah. 20 tingkat. Nah, masalahnya ini mungkin nggak sih dirubah, sedangkan konsepnya memang sudah seperti ini. Apakah memang pemerintah saya kira masih ketinggalan atau perlu mengejarnya? Oh iya. Kita akan bahas lagi iya. berikutnya. Prof, tetap bersama kami di Al Indonesia.